Ana caraka legok untuk satulito mel sayanya monggo potama wong Jawa aja ilang sawane wong Jawa aja ilang budayane. Sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa dudu aku. Sejatine aku ora duwe daya apa-apa sing duwe daya apa-apa dudu aku. Rahayu, 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 hong. Dan dalam kondisi apapun, seger, waras, slamet kabeh. Kawruh Jawa tan kena kinaya ngopo. Dalam khasanah spiritual Jawa itu kita sering mendengar kan kata tan kena kinaya ngopo. Itu adalah ketuhanan atau konsep ketuhanan atau mungkin adalah bentuk ketuhanan dalam khasanah Jawa. Itu mungkin sederhana kata-katanya tan kena kinaya ngopo, tapi sangat kompleks. Kita akan coba menjelajahi satu-satu ajaran-ajaran yang penuh pasemon dari mbah-mbah kita dulu yang ada dalam bentuk wejangan-wejangan dan juga tutur tinular. Tan kena kinaya ngopo yang dalam khasanah Jawa dipersonifikasi sebagai Sang Hyang Toyo. Tan kena kinaya ngopo itu apa sih? Kita bisa sedikit mengartikan ke bahasa Indonesia sebagai yang tak bisa disepertikan. Tan kena kinaya ngopo yang tak bisa disepertikan. Tak bisa disepertikan ya yang mungkin bisa kita lakukan itu adalah mengenal salah satu peran atau beberapa peran dan mungkin sifatnya, tapi tidak semuanya. Hanya mungkin loh ya, bukan pasti. Khasanah Jawa itu menempatkan mungkin itu sebagai kebijaksanaan. Jadi dalam khasanah Jawa, mungkin itu adalah kebijaksanaan. Karena apa? Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Karena sok ngomong gini, ada batas tipis antara keyakinan dan kesombongan. Nanti kita akan bahas itulah lebih lanjut. Kita langsung masuk ke beberapa ujangan-ujangan yang mungkin kita juga sudah pernah dengar, tapi kita juga akan coba babar pelan-pelan satu persatu. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Pangeran iku siji, ana ning ngendi papan langgeng. Sing ngenake jagat iki sak isine. Dadi sesembahane wong sak alam kabeh nganggo carane dewe-dewe. Tuhan itu tunggal, ada di mana-mana, yang menciptakan jagat raya dan seisinya. Disembah seluruh manusia sejagat dengan caranya masing-masing. Cara ini tergantung juga dari salah satunya adalah geografis dan kultur daerah masing-masing. Sekali lagi kita juga sudah pahami bersama, masing-masing adalah unik dan spesifik itu sendiri. Kita memahami dan menerima keragaman manusia saja itu belum tuntas loh. Kita memahami dan menerima semua keragaman manusia saja itu belum tuntas.
Lah tapi kok sombong mengatasnamakan Tuhan. Sekali lagi, kita mungkin hanya bisa menyebut perannya, tapi peran itu bukanlah Gusti Pangeran, bukanlah Tuhan. Lalu ada lagi, pangeran iku ana ing ngendi papan. Aneng sira uga ana pangeran, nanging aja sira wani ngaku pangeran. Nah, Tuhan itu ada di mana saja. Di dalam dirimu itu juga ada. Namun kamu jangan berani mengaku aku sebagai Tuhan. Ini jangan dikat. Tuhan itu ada di mana saja, termasuk di dalam diri kita semua pun juga ada, tapi kita jangan berani-berani untuk mengaku aku sebagai Tuhan. Jebakannya kan di sini. Sedikit nyebrang benua nih, kita ke Yunani, itu di geng Platonician. Jadi itu para pengikutnya Plato pada zaman itu. Ini kita kan geng goblok, di sana Platonician, keren. Ada yang namanya di dalam khasanah Platonician ini namanya daimon atau setan yang berasal dari kata daimon itu. Dipahami sebagai malaikat yang jahat tapi juga bagian dari keilahian itu sendiri. Daimon itu jahat tapi juga bagian dari keilahian itu sendiri. Jadi daimon ini juga dalam kisahnya sama-sama mengabarkan ide tentang kekembalian yang sama secara abadi. Kekembalian yang sama secara abadi. Daimon ini selalu mengejar manusia yang berpikir sampai ke sudut-sudutnya yang paling sepi. Daimon ini biasanya menyeringai dan suka merendahkan. Juga memanggil manusia itu sebagai butiran debu dari segala debu-debuan. Jadi titik yang paling titik rendah gitu. Bagi sebagian orang ini kan mengerikan. Soalnya kan akan menghancurkan semuanya yang seakan-akan dipunya. Kita bisa menjadi seperti tidak berarti sama sekali. Tawaran ini kan juga hampir sama dengan tawaran pembebasan diri dalam khasanah Jawa juga, atau konsep keilahian yang ada di agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan. Jadi poin besarnya apa? Ya tidak ada yang salah. Hanya saja efek yang timbul dari setiap manusia itu loh yang pastinya akan berbeda. Ada statement yang tegas di kata-kata sejatine ora ono apa-apa sing ono amung dudu. Kalau ada itu hanya pikiran kita. Itu hanya keterbatasan pikiran kita dalam memahami sesuatu. Sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa dudu aku. Itu adalah statement bahwa untuk mengingatkan diriku setidaknya bahwa aku tidak boleh merasa menjadi siapa-siapa. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa itu dudu aku. Itu juga statement bahwa aku tidak punya kekuatan apa-apa selain hanya menerima takdir yang sudah diberikan kepadaku sampai detik ini. Aku tetap akan berusaha, tapi aku tidak akan pernah bisa tidak menerima. Nah, itu kan statement. Dan itu ada dalam setiap kepercayaan. Tidak perlu akhirnya mengklaim ini yang paling benar, ini yang paling benar, ini mulai enggak. Temukan sendiri dalam setiap apa yang sudah menjadi kebiasaan kita atau apa yang sudah kita pelajari. Tidak perlu harus menjadi friksi atau perpecahan gitu. Konyol. Statement-statement seperti ini yang mungkin kita bisa bikin sendiri-sendiri gitu.
hanya untuk diri kita, setidaknya pengiling untuk diri kita. Itu kan hanya untuk menghancurkan lagi, meluluh lantakkan lagi kesokian kita masing-masing dalam menjalani kehidupan. Tapi tetap optimis. Memang jane iki nek misale awake dhewe iki dudu sapa-sapa iki berat apa piye? Memang nek misale kita ini tidak bisa apa-apa, itu apa? Tidak berguna. Statement ini atau apapun itu yang juga dengan harapan sebagai pengingat untuk menghancurkan ego atau aku, di satu sisi lain juga bisa menjadi kesombongan atau keangkuhan yang baru. Hanya bisa akhirnya cuma jadi apa? Jadi kata-kata saja. Coba boleh dicek hampir di semua doa penting, di semua kepercayaan. Pasti semuanya itu ada tentang penyangkalan terhadap rumongso isonya diri. Tapi juga hati-hati, itu juga bisa jadi kesombongan baru. Jadi stop menghakimi. Ada banyak pelajaran yang luar biasa di semua hal. Ambil yang perlu, terlebih untuk diri sendiri, dan juga yang cocok untuk diri kita dan apa yang akan kita hadapi. Beres toh. Sesimpel itu sebenarnya di Jawa. Makanya nyun sewu, nek ngomongnya Jawa tapi isi merendahkan dan juga merasa paling benar dan paling tuwek, paling ampuh, mari teriakkan bersama dobol. Aku dewe ya ora roh aku bener apa gak soalnya. Wong ngomongi sekedar ngomong kok. Yang selanjutnya itu ada pangeran iku adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Tuhan itu berada jauh namun tidak ada jarak, dekat tapi tidak bersentuhan. Nah, ini mungkin semuanya hampir pernah dengar. Pangeran itu langgeng, tan kena kinaya ngopo sangkan paraning dumadi. Tuhan itu abadi dan tak bisa diperumpamakan atau disepertikan menjadi asal dan juga tujuan kehidupan. Pangeran iku bisa mawujud, nanging wewujudan iku dudu pangeran. Tuhan itu bisa mewujud, tapi perwujudan itu bukan Tuhan. Tuhan bisa mewujud ke dalam apapun yang menurut kita mungkin tidak mungkin atau paling hina sekalipun, atau yang paling kita benci sekalipun. Tapi ingat, wujud itu bukanlah Tuhan. Sekali ada yang nyeplos, bahkan mendeklar atau apa gitu, besar kemungkinan doi wis keracunan, karbit. Jadi mari kita teriakkan bersama dobol. Istilah orang yang mendeklar jauh dari Tuhan itu bisa benar dan bisa juga tidak. Bagaimana mungkin jauh kalau jarak itu adalah Tuhan itu sendiri? Dan bagaimana mungkin bisa dekat kalau kita enggan untuk menyadarinya? Pangeran iku kuwasa tanpa piranti. Karya alam saisine kang katon lan kang ora kasat mata. Tuhan berkuasa tanpa alat dan pembantu, mencipta alam dan seluruh isinya yang tampak dan tidak nampak. Jadi jangan GR mengatasnamakan Tuhan, apalagi mengaku aku sebagai pembantu atau lebih. Is BA lah, biasa lah. Lalu ada juga pangeran iku moram beda-bedakno kawulane. Tuhan tidak akan pernah membeda-bedakan atau pilih kasih kepada seluruh umatnya, bukan hanya manusia tapi semuanya. Ini statement buat yang masih suka melevel-levelkan orang. Kepahaman itu semuanya berproses, bro.
Tidak mungkin anak kecil, anak bayi langsung ada yang kuliah ngomong anak bayi, dia nyalahin si anak bayi itu. Wah, levelmu bukan ini. Sing pekok yo arek kuliah yo jelas-jelas arek bayi. Kok yo sik terus levelmu tidak segini. Alah mbok yo wis. Kepahaman itu selalu berproses. Aku, kamu, kita semua dan siapapun, kita ini sedang berproses, kita sedang belajar bersama. Pangeran iku moho welas lan moho asih. Ayuning bawono merga saka kanugrahaning pangeran. Tuhan itu maha belas kasih, dan bumi beserta segala macam isinya sak donya coyo iki terpelihara berkat anugerahnya. Ada yang menarik satu ini sekarang. Pangeran iku maha kuwasa. Pepesten saka karsaning pangeran ora ana sing bisa murungake. Tuhan itu semaha kuasa itulah. Takdir ditentukan atas kehendak Tuhan. Tiada yang bisa membatalkan kehendaknya. Termasuk sing ngaku-ngaku atau eruh-eruh atau yang suka ngeramal-ngamal titenono. Mari kita teriakan bersama. Ya wis iku. Udah 2 kali aku rasa udah apalah. Jadi menarik kita ada di khasanah Jawa itu. Ada pembebasan, ada kebebasan, juga ada guyub di sini. Aku rasa sedulur-sedulur tahu rasanya gitu. Ada pembebasan, ada kebebasan, tapi juga ada rasa guyub di dalam khasanah Jawa atau filsafat Jawa. Urip iku saka pangeran, bali yo marang pangeran. Kehidupan itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Pangeran ora tahu sari, tidak akan pernah tidur. Yang bisa kita lakukan untuk setidaknya menyadari terus kehadiran Tuhan adalah terus waspada, terus sadar, dan terus berjaga. Ini kita sempat jagungkan nih kemarin. Dan Tuhan membagi anugerah itu selalu berbeda-beda. Ada yang tulisannya bagus, gambarnya jelek. Ada yang gambarnya jelek, suaranya bagus. Ada yang masak rapena, tapi tulisannya elek pisan. Gambar elek, suara pena, pekok, tapi ayu. Cetar membahaya nol. Wis adil, wis dum-dumane dewi-dewi. Jadi ketika kita membandingkan yang satu dengan yang lain, iku pekok gitu loh. Karena apa? Karena dum-dumane wis dewi-dewi. Pasrah kepada Tuhan juga bukan berarti kita enggan bekerja, namun percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan. Kerja ya kerja, mung sing nentokno ya duduk kowe. Ya mungkin bisa jadi bosmu, ya bisa jadi Tuhan ini lewat bosmu. Mas ya mungkin kadang-kadang bosmu ya megel no. Ya ora apa-apa. Tapi gini loh, bahwa kita tidak akan pernah tahu kok ke depan seperti apa. Ya sudah, tinggal jalani aja yang sekarang. Sing penting yakin. Pangeran ini tahake sira iku lantaran biyongira. Mula kudu ngrumat biyongira. Tuhan mencipta manusia dengan media itu ibu kita masing-masing. Oleh sebab itu, ya mari kita hormati ibu kita masing-masing. Sing bisa dadi utusaning pangeran iku mung ora mung jalma manungsa wae. Yang bisa menjadi utusan Tuhan bukan hanya manusia saja.
Utusan itu kan penyampai pesan tugasnya. Dari udara kita bisa belajar untuk mengisi kembali kehidupan dalam setiap relung paru-paru atau insang atau apa fotosintesa itu apa sih jenenge nek tanaman ini yesikulah. Dari air mengalir kita bisa belajar untuk terus berjalan. Dari api kita juga bisa belajar untuk menerangi, tapi juga harus waspada karena dia bisa membakar. Semua hal itu mempunyai dua sisi, dan ngelmu Jawa, kawruh Jawa setauku tidak mengajarkan kekerdilan diri. Purwo Madya Wasana. Dialah yang awal di Sunyaruri itu sendiri, dia yang marca pada zaman tengah, dan juga dia yang abadi di akhir itu. Ora ana kasekten sing madani pepesten. Awit pepesten iku wis ora ana sing bisa murungake. Tak ada kesaktian yang menyamai takdir Tuhan, sebab takdir itu tidak ada yang bisa membatalkan. Takdir tidak ada yang bisa membatalkan. Jadi gue misalnya ngerasani wong no ya pekok jane, wasting fucking time. Cek bahasa Inggris didik lah, cek koyo yes. Bener kang asale saka pangeran iku lamun ora darbe sifat angkara, murka lan seneng gawe sangsaraning liyan. Benar menurut Tuhan, ini versi mbah-mbah kita, itu bila tidak memiliki sifat angkara, murka dan gemar membuat kesengsaraan orang lain, memanipulasi orang lain, mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi, dan juga mengaku-aku. Sembola mengaku pembantu ini Tuhan lah atau apalah aku garu, tapi yang pasti mengaku-aku. Kuncinya dari sejauh ini, dari kawruh Jawa, itu adalah kenal Tuhan itu sendiri. Carane kenal piye? Nah, menarik kan? Carane kenal piye? Jangan ngaku-ngaku. Paling gampang rasa ngaku-ngaku terus melaku. Episode Tan Kena Kinaya Ngopo ini akan berlanjut ke bagian kedua karena panjang. Nguri-nguri kabudayan Jawi, kita sama belajar, kita sama berbagi dan saling mengisi. Mugia kita sedaya pinaringan slamet, kaberkahan lan sedaya ingkang sae. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong. Ana caraka Legegek gugek sadulita mel. Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati